Back to topik, kita ngomongin masalah Dalbo dan juga barang impor ya. Kamu tahu nggak sih Chris, aku kaget loh, agak kaget dikit loh ya. Aku pernah sama adik aku tuh ngebuka usaha Dalbo gitu. Seriusan beneran. Aku sampai sekarang masih jalan? Enggak. Udah hampir habis kayaknya barangnya. Tapi masih ada barangnya. Udah dititipin orang sih. Kenapa kepikiran buat bikin begitu kan? Karena modalnya murah. Dapatnya lumayan banyak kayak gitu. Betul. Tapi lancar. Alhamdulillah lancar waktu itu karena emang mereknya lumayan sih Chris. Lumayan nggak bermerek lah. Gucci, Louis Vuitton ya kan, Kremes. Tahun berapa Mil bikin usaha itu? Masih literally COVID. Masih pas kuliah. Pas masih kuliah, skripsian kayaknya mau skripsian. Pokoknya waktu itu masih COVID naik-naiknya ya. Jadi aku sama adik aku tuh kita patungan buat modalnya beli Dalbo itu tadi. Kamu tahu nggak Dalbo singkatannya apa? Dalbo singkatannya Godal Bandu. Bukan. Dalbo tuh singkatannya dalam kebo. Dalam kebo. Kebo tuh apa? Kebo itu ini loh, apa sih namanya? Sak. Oh, itu namanya kebo. Oh, baru tahu loh aku. Maksudnya adalah kita belinya tuh kan langsung satu sak gitu kan, langsung sak-sakan gitu kan. Makanya itu namanya Dalbo gitu. Menarik kan? Menarik. Terus apa lagi ya? Kamu tapi pernah nggak beli kayak barang impor atau beli Dalbo gitu pernah? Kalau barang impor pernah di Alibaba. Waktu itu karena aku butuh spare part kendaraan mobil yang emang agak sulit dicari di Indonesia. Jadi aku beli di Cina gitu. Oh gitu. Itu import ya namanya? Nggak tahu ya. Iya. Aku juga ekspor mengeluarkan barang dari negara, import memasukkan barang dari luar negeri ya kan? Bener. Kalau aku biasanya beli yang kayak gitu di toko kuning. Salah, toko oren, sorry. Kuning. Toko Maxim, oren. Beda-beda. Aku belinya di toko oren. Aku biasanya beli kayak case kayak gitu-gitu. Lalu aku juga pernah beli itu makanan-makanan dari Cina kayak gitu-gitu. Yang tahu gulung apa sih jenengnya guys? Apa ya? Makanan Cina gitulah, jajanan Cina gitulah. Oh, ada ya kayak gitu. Ada. Gitu. Menarik. Tapi kalau kamu sendiri SBY Muda, kamu pernah nggak beli barang impor atau beli Dalbo nih? Atau mungkin kamu pernah usaha kayak Mila? Coba ya SBY Muda, kamu bisa ceritain pengalaman kamu lewat WhatsApp-nya Radio Kalimah Baskara di 0822 622 0021. Emang ya masalah impor ekspor selalu jadi isu terkini di Indonesia. Karena banyak peraturan ketat dari pemerintah kita sendiri Mil, yang emang kadang membatasi dan melonggarkan lah tergantung dari kebutuhan kondisi sekitar juga. Benar. Jadi emang kalau dari apa yang kita baca gitu ya Chris, ini barang impor yang harganya tuh di bawah 1,5 juta ini tuh dilarang dipasarkan oleh marketplace, yang mana hal ini tuh didukung sama Menkop UKM nih SBY Muda. Oh, jadi ternyata Mil, larangan impor di bawah 100 US dollar atau sekitar 1,5 juta rupiah gitu ya, yang barang-barang dipasarkan di marketplace dapat dukungan tadi yang seperti Mila bilang dari Menko UKM Bu Teten Mas Duki gitu. Jadi nantinya sendiri larangan itu bakal diatur dalam revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui elektronik. Wow, luar biasa menarik ya. Tapi emang ternyata SBY Muda, kenapa sih kok harus dilarang barang impor di bawah 1,5 juta tuh dilarang dipasarin? Karena ini adalah untuk melindungi produk UMKM lokal kayak gitu. Jadi buat barang-barang yang diproduksi di dalam negeri itu nggak perlu lagi masuk impor, yang mana emang udah arahan dari presiden gitu ya. Jadi emang harus dipatok minimum 1,5 juta yang masuk ke sini tuh boleh. Tapi kalau di bawah itu nggak usah gitu ya, untuk bisa melindungi produk-produk UMKM kayak gitu. Dan nantinya Mil bakal ada juga satgas penindak barang impor nih yang akan menjaga
dalam hal perhitungan tadi gitu. Oke. Dan emang udah dinilai juga nih Sebaya Muda dan juga Krisna gitu ya. Kenapa? Kalau pedagang lokal yang ada di Indonesia itu dianggap udah mahir buat bikin barang kebutuhan masyarakat. Jadi nggak perlu kayaknya kita harus impor barang kayak gitu. Benar juga yang Mela bilang ya. Iya kan. Kalau misalkan kepengen beli apapun sebenarnya di Indonesia tuh Udah bisa, udah ada semua. semua. Cuman emang kita lebih suka beli yang di luar negeri aja karena lebih murah. Astagfirullah. Bener juga lagi casing 10.000. Iya makanya casing 10.000, 9.000. Tapi ya jangan gitu juga gitu kan. Tetap namanya harus aja mendukung ya. Bener, kita harus mencintai produk-produk Indonesia gitu. Aduh ya pokoknya Sebaya Muda ya selagi bisa beli barang dengan harga yang murah ya prioritasin yang luar negeri. Jangan dong. Gak boleh UMKM. Keliru. Salah. Prioritasin UMKM UMKM. Sebaya Muda. Jangan sama UMKM. benar UMKM itu yang nomor 1. Karena mau gimana pun juga ya Indonesia tetap aja Indonesia, nggak usah impor. Kalau misalkan susah baru impor nggak masalah. Iya.